Pada kali ini gue akan menceritakan film yang katanya akan digadang-gadang menjadi film horor paling mengerikan tahun ini. Film ini berjudul Longlegs 2024. Penasaran semengerikan apa film ini? Kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kedatangan mobil misterius yang terlihat melakukan pengintaian pada sebuah rumah terpencil. Dari dalam rumah, seorang gadis bocil pun heran karena tak biasanya ada orang yang mengunjunginya. Lantas, ia pun langsung mengeceknya. Sontak si bocil pun kaget saat melihat pria misterius yang aneh tiba-tiba nongol di hadapannya. Lantas dengan gelagatnya yang aneh, pria peot ini tiba-tiba mengucapkan selamat pada si bocil yang akan berulang tahun. The almost birthday girl. Kemudian scene beralih kepada cewek cantik bernama Lee, di mana kali ini Lee dan rekan-rekannya yang baru diterima menjadi anggota FBI mendapat arahan dari kepala FBI yang bernama Will sebelum melakukan penyelidikan kasus teror pria misterius yang meresahkan warga. Di mana dalam kasus tersebut setiap keluarga yang didatangi si pria misterius akan tewas dengan cara yang aneh. Lantas sebelum memulai penyelidikan, Will meminta timnya untuk selalu waspada. Singkat cerita, waktu Lee yang bertugas bersama Scott tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitaran rumah. Kemudian tiba-tiba saja Lee mempunyai firasat jika apa yang mereka cari berada di dalam rumah tersebut. Dirasakan buruk, Lee meminta Scott untuk memanggil backup, namun Scott yang dablek menolak, terlebih ini baru tugas pertama dari FBI. Lee pun shock parah ketika melihat rekannya tiba-tiba dijamsut. Di tengah kepanikan, Lee berusaha memberanikan diri untuk melakukan penggeledahan. Di dalam Lee melihat seorang pria bersedih. Lee memintanya untuk diam, dan anehnya pria ini memanglah berniat untuk menyerahkan diri. Di keesokan harinya, karena ketajaman insting yang Lee miliki, Will dan asisten Sidonya yang bernama Michelle mengajak Lee melakukan penyelidikan lanjutan, di mana mereka memberitahu Lee tentang kejanggalan kasus keluarga yang tewas 2 bulan lalu, di mana ayah keluarga secara brutal menghabisi keluarganya sebelum ia bunuh diri. Tak cuman itu, dari penyelidikan FBI dan tim kepolisian, mereka menemukan surat-surat bertuliskan kode aneh yang sulit dipecahkan. Dan setiap surat yang ditemukan selalu meninggalkan nama Longlegs di akhir tulisan, di mana surat aneh itu serupa dengan 10 surat yang mereka temukan pada kasus 10 pembantaian keluarga yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Dan sampai saat ini FBI dan kepolisian masih kesulitan mengungkap tentang siapa sebenarnya sosok Longlegs ini. Singkat cerita, Lee dipercaya atasannya untuk melakukan penyelidikan tentang teror Longlegs. Ia pun diminta menyelidiki dari berkas penyelidikan yang berhasil FBI kumpulkan. Di keesokan harinya, Will menegur Lee yang terlalu over dalam penyelidikan. Melihat dedikasi Lee yang luar biasa, Will mengajaknya untuk nongkrong sebentar. Hingga setibanya di angkringan, Lee mengungkapkan beberapa clue tambahan yang ia temukan setelah semalaman begadang, di mana pada setiap kasus tidak ditemukannya adanya paksaan dari luar yang biasanya dilakukan oleh rampok atau psikopat. Bisa dibilang keluarga korban sendirilah yang melakukan pembunuhan itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, seperti terkena halusinasi. Namun Will meminta Lee untuk mencari petunjuk lain yang lebih masuk akal sebelum mengambil kesimpulan. Lantas karena Will sudah oleng parah, Lee memutuskan untuk mengantarnya. Sesampainya di rumah Will mengenalkan istrinya yang bernama Anna dan juga putrinya yang bernama Angel. Namun di saat itu pula Lee yang introvert terlihat canggung saat berkenalan dengan keluarga Will. Sepulangnya ke rumah yang berada di kabin terpencil, Lee tiba-tiba kepikiran untuk menelpon ibunya yang sudah lama tak ia kabari. Tak cuma itu, Lee pun curhat pada si ibu jika saat ini ia dan timnya sedang menangani kasus aneh yang cukup menguras otak dan tenaga. Namun di tengah obrolan, Lee pun heran saat mendengar suara geraman dan melihat sesuatu yang hitam di tengah hutan. Lee pun panik dan langsung mengeceknya sambil membawa shotgun. Lee yang panik bergegas melakukan penyergapan, akan tetapi Lee hanya menemukan sepucuk surat yang ditujukan untuk dirinya. Ia pun heran dengan kode-kode aneh dari sosok Longlegs. Melihat angka-angka yang tertera,
Tiba-tiba Lee kepikiran sesuatu dan langsung membuka ayat-ayat dalam Bible. Sontak Lee pun shock parah saat berhasil memecahkan kode tersebut, di mana dalam pesan tersebut Longlegs tidak akan segan-segan menghabisi ibunya jika Lee terus mencampuri urusannya. Yes, Mom, I'm fine. Hingga sesaat kemudian, Lee mendapatkan panggilan darurat dari Will karena teror Longlegs kembali memakan korban. Setibanya di TKP sambil menunjukkan pesan aneh dari Longlegs, Will mengungkapkan jika tim forensik memperkirakan keluarga Smith telah tewas sejak 1 bulan yang lalu. Lantas Lee langsung menerjemahkan pesan itu yang tertulis jika para polisi terlalu lambat. Sontak Will pun kaget dengan Lee yang kini sudah mampu memecahkan kode-kode ini. Kemudian Lee yang mulai mengetahui pola berkata jika setiap insiden yang terjadi selalu bertepatan dengan ulang tahun si putri keluarga. Melihat korban yang sudah membusuk, Lee menanyakan berapa usia anak dari keluarga ini. Lantas tim penyidik berkata jika mungkin usianya sekitar 9 tahunan. Selesai penyelidikan, Lee yang merasa tertekan terlihat menghubungi si ibu untuk mendapatkan support system. Mendengar hal itu, si ibu khawatir membujuk Lee mengambil cuti agar bisa mudik terlebih beberapa hari. Lee akan berulang tahun dan itu akan sangat menyenangkan jika bisa berkumpul. Kemudian, sebelum telepon berakhir, si ibu selalu mengingatkan putrinya ini untuk jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa, para iblis tidak akan bisa mendekat. Lee, honey, our prayers protect us from the devil. I know. Di malam harinya, Lee mulai melakukan penyelidikan dengan teori mistik, karena dengan teori rasional ia selalu mendapatkan kebuntuan. Dan sungguh mencengangkan, rupanya sosok Longlegs dikaitkan dengan sekte penyembah iblis. Di tengah penyelidikan, Lee pun shock parah saat melihat tanggal kejadian secara presisi membentuk simbol pemuja Lucifer. Di keesokan harinya, Lee kembali menunjukkan bukti tambahan dari penyidikannya, di mana Lee menjelaskan jika teror Longlegs ini selalu terjadi seminggu sebelum atau sesudahnya calon korbannya melakukan ulang tahun. Lee pun menambahkan jika teror yang Longlegs lakukan secara sempurna membentuk simbol segitiga terbalik yang menunjukkan para penyembah iblis Lucifer. Tak cuman itu, Lee berkata jika Longlegs selalu meninggalkan tanda silang di setiap rumah korbannya. Lantas sambil menunjukkan berkas keluarga Carrie yang menjadi korban beberapa tahun lalu, Lee mengungkapkan jika dalam insiden itu ayah Carrie secara brutal menghabisi istrinya dan juga seorang pendeta yang sedang melakukan kunjungan. Dan untungnya saat ini Carrie masih hidup karena ketika kejadian berlangsung Carrie sedang sekolah. Lee pun menambahkan jika dalam waktu dekat Longlegs akan kembali melakukan teror guna menyempurnakan persembahannya. Dirasa cukup masuk akal, Will langsung mengajak Lee mendatangi rumah Carrie untuk melanjutkan penyidikan. Sesampainya di bekas kediaman keluarga Carrie, mereka langsung melakukan pencarian dan benar saja terdapat tanda silang di pintu lumbung. Kemudian mereka melihat salib yang terpasang di lantai lumbung dan langsung membongkarnya. Sontak mereka pun heran saat menemukan boneka manekin yang aneh dalam peti tersebut. Singkat cerita, Dr. Frank yang selesai melakukan pemeriksaan memberitahu jika tidak ada yang aneh dalam manekin ini, terkecuali bola besi yang aneh bisa mengantarkan gelombang magnetik. Tiba-tiba saja Lee pun langsung linglung saat mendengar suara aneh dari besi itu. Dalam bayangan Lee, tiba-tiba ia melihat ritual aneh yang Longlegs lakukan. Rupanya sosok pria misterius yang kita lihat di awal film merupakan sosok Longlegs. Sambil menyebut nama Carrie, sinolep Longlegs ini terlihat membisikkan mantra aneh. Hingga sesaat kemudian, Will mengajak Lee mendatangi tempat Carrie menjalani rehabilitasi. Kemudian scene beralih pada tingkah aneh Longlegs yang berusaha mempengaruhi calon korbannya. Akan tetapi, bukannya terpengaruh, cewek tersebut malah merasa cringe. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. I don't know what that was supposed to be. Dan langsung memanggil ayahnya. Hingga sesaat kemudian, Longlegs yang gagal beraksi terlihat amuk-amukan. Rupanya mantra itu tidak akan berhasil jika si korban melebihi usia 10 tahun. Kembali pada Lee dan Will yang sampai di tempat rehabilitasi. Lantas mereka pun mendapat kabar gembira dari Dr. Singh, di mana Carrie tiba-tiba mengalami kemajuan setelah 8 tahun mengalami linglung dan pelongo-pelongo. Tepatnya kemarin secara ajaib Carrie seolah sadar dari halusinasi yang ia alami. Selang beberapa saat, Lee yang berusaha mencari petunjuk langsung menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya yang telah Carrie alami. Lantas Carrie mengucapkan jika selama tahun dirinya merasa terjebak dalam mimpi aneh, seolah terjebak di alam mimpi di mana Carrie merasa jika mimpi tersebut seakan tidak pernah berakhir. Kemudian Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi
terjadi sebelum Carrie mengalami semua itu. Kemudian, Carrie menceritakan jika ketika itu keluarga mereka mendapatkan hadiah boneka yang sangat mirip dengan dirinya. Hingga tepatnya di hari ulang tahun, kengerian pun terjadi. Setelah mendengar itu, Lee menanyakan sosok yang telah memberikan boneka aneh itu kepada keluarganya. Namun, tiba-tiba saja sikap Carrie berubah dengan mengatakan hal-hal tak masuk akal dan sangat mengerikan. Bahkan tiba-tiba saja Carrie seolah sangat mengagumi sosok junjungannya Longlegs, di mana ia sudah tidak sabar ingin menjadi pengikut Lucifer, hidup dalam keabadian di sisinya. Di keesokan harinya, setelah mendapatkan info dan keterangan dari Carrie, Lee mengungkapkan jika boneka manekin yang mereka temukan diduga merupakan media sihir untuk memengaruhi korbannya. Namun lagi-lagi Will yang merasa jika teori itu terlalu mengadi-adi. Kemudian Will penasaran dengan insting Lee yang tajam dan berkata jika ia menemukan sebuah fakta mencengangkan tentang keluarga Lee, di mana pada tanggal 13 Januari 1973 atau sehari sebelum Lee merayakan ulang tahun, tim kepolisian mendapatkan telepon dari ibunya Lee yang melaporkan tentang teror pria misterius yang menyusup ke rumahnya. Tak cuman itu, si ibu memberitahu ciri-ciri penyusup yang memiliki tubuh tinggi dengan wajah putih tidak wajar. Will pun yakin jika penyusup ini merupakan Longlegs yang pernah mengincar Lee ketika masih bocil. Will pun meminta Lee untuk mudik dan menanyakannya pada si ibu. Singkat cerita, si ibu langsung sumringah saat melihat kedatangan putrinya ini. Lantas ibu pun kembali meminta Lee untuk jujur apakah Lee masih sering berdoa, dan akhirnya Lee pun jujur jika ia sudah tidak pernah lagi berdoa. Namun bukannya mengingatkan, si ibu justru ketawa karena menganggap setiap doa yang mereka panjatkan sama sekali tidak berefek pada kehidupan mereka. Seakan-akan si ibu merasa telah salah dalam memilih Tuhannya. Sungguh mengerikan. Sesaat kemudian ketika Lee membuat makanan, tiba-tiba ia mendengarkan suara aneh dari arah basement. Hingga di tengah keheranan, Lee tiba-tiba mendapatkan ingatan masa kecilnya, dimana ketika itu si ibu yang sedang mencuci pun panik saat mendengar seorang yang datang dirasa berbahaya. Si ibu bergegas mengambil bedil untuk berjaga-jaga. Kembali ke masa sekarang, sebelum sempat membuka basement, tiba-tiba Lee dipanggil ibunya. Sesaat kemudian tanpa basa-basi Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kedatangan si penyusup. Namun bukannya menjawab, si ibu malah berkata jika Lee tidak perlu tahu apa-apa. Terlebih, sampai saat ini Lee masih diperbolehkan untuk hidup. Sontak jawaban si ibu membuat Lee keheranan dan semakin penasaran. Di tengah kebingungan, Lee bergegas pergi menuju kamar masa kecilnya. Terlihat kotak penyimpanan barang. Sontak membuat Lee teringat pada kenangan masa kecilnya, tempat biasanya ia menyimpan sesuatu. Hingga di malam harinya, Lee terlihat mengambil kotak foto yang pernah ia simpan. Betapa syoknya Lee saat melihat foto Longlegs di antara koleksi fotonya. Kemudian Lee pun kembali teringat pada saat pertemuannya dengan Longlegs. Rupanya Lee merupakan gadis bocil yang kita lihat di awal film. Sesaat kemudian, si ibu yang datang berusaha mengusir si Longlegs, tapi dengan suara yang fales, Longlegs langsung menyanyikan sebuah mantra yang aneh. Let me in now, and it can be. Di keesokan harinya, Lee langsung menemui atasannya dan memberikan foto sosok Longlegs. Ia pun meminta timnya untuk segera melakukan penangkapan. Setelah melihat Lee yang begitu yakin, Will pun berniat untuk mengarahkan semua anggotanya. Akhirnya Longlegs berhasil dibekuk sebelum ia melarikan diri. Singkat cerita, Will dan kesatuannya terlihat nobar rekaman interogasi pada sosok Longlegs. Namun sepanjang interogasi yang dilakukan selama 24 menit, Michelle mengungkapkan jika Longlegs terus menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Lee. Hingga sesaat kemudian, Michelle mengungkapkan jika meski mereka telah berhasil menangkapnya, namun kurangnya bukti membuat Longlegs ini harus menjalani beberapa tahap sebelum mendapatkan hukuman. Terlebih Longlegs hanya terbukti sebagai penyembah iblis dan bukan seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Lee pun yakin jika Longlegs ini memiliki kaki tangan yang selalu membantunya untuk menjalankan penumbalan. Terlebih dengan wajah yang menyeramkan, Longlegs akan sulit meyakinkan korbannya untuk menerima boneka terkutuk. Sesaat kemudian, Lee berusaha menguatkan mental untuk kembali bertemu dengan sosok mengerikan yang pernah menemuinya ketika masih bocil. Di tengah tingkahnya yang aneh, Lee menanyakan siapa sosok kaki tangan Longlegs.
Kemudian Longlegs mengungkapkan jika kaki tangannya adalah seorang wanita yang selalu menyamar sebagai biarawati, di mana hal itu sangat memudahkan aksinya dalam menyusupkan boneka yang telah diisi dengan kodam sihir. Lantas Longlegs terus mengungkapkan tentang kecintaannya pada Lucifer dan ia akan melakukan apa saja untuk melayaninya. Mendengar hal itu, Lee yang muak berkata jika semuanya sudah berakhir dan Longlegs akan membusuk di penjara. Lantas dengan pedenya Longlegs berkata jika dirinya sudah berakhir namun jiwanya akan hidup di sisi junjungannya. Kemudian sebagai hadiah terakhir, Longlegs memberikan sedikit petunjuk jika Lee harus mencari tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Why don't you ask your mommy? My mother doesn't know anything. Sungguh amit-amit Longlegs yang sudah merasa cukup akhirnya modar dalam kesesatan. Setelah Longlegs mati, Will pun terlihat kesal, terlebih semua upaya yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Singkat waktu, Michelle terlihat mengantar Lee yang akan melakukan penyidikan di rumah ibunya. Namun saat Lee melakukan pengecekan, tanpa Michelle sadari si ibu akan membokong Michelle dengan shotgun FF. Lee pun sontak parah saat melihat ibunya menghabisi Michelle. Di tengah rasa tak percaya, Lee pun yakin jika si ibu merupakan kaki tangan Longlegs. Lantas ia pun bergegas untuk melakukan penangkapan. Sontak Lee pun heran saat melihat sebuah manekin yang mirip sekali dengan dirinya. Lantas ia pun meminta si ibu untuk berhenti, terlebih Longlegs sudah mati. Mendengar hal itu, si ibu berkata jika kau pun akan bebas bersamanya dengan hancurnya bola besi di kepala manekin. Lee pun langsung pingsan. Rupanya sejak kecil ia telah diguna-guna, hanya saja belum dieksekusi oleh Longlegs. Dalam pingsannya, Lee teringat pada dongeng si ibu yang menceritakan sosok Longlegs, di mana Longlegs merupakan seorang pembuat boneka terampil yang menjadikan penciptaannya sebagai media sihir untuk mempengaruhi korbannya. Tak cuman itu, sihir jahat Longlegs membuat korbannya amnesia dan menjadikan orang tua mereka melakukan hal-hal keji sebagai bentuk pengorbanan untuk Lucifer. Namun ketika itu, si ibu yang tidak ingin Lee diambil paksa melakukan perjanjian dengan sosok Longlegs dengan akan membantunya untuk melakukan ritual. Hingga akhirnya kesepakatan pun dibuat dan basement rumahnya dijadikan pabrik pembuatan manekin oleh sosok Longlegs. Kemudian dalam setiap aksinya si ibu akan menyamar menjadi seorang biarawati dan memberikan manekin pada keluarga yang sudah ditargetkan, di mana si ibu beralasan jika manekin ini merupakan hadiah dari pemberian gereja. Hingga setelah boneka ini diterima, tinggal si iblis yang melakukan tugasnya dan rupanya itulah tugas yang berat yang harus diambil. Setelah mendapatkan petunjuk dari mimpinya, sambil sempoyangan Lee pun mendengar suara telepon berdering. Di dalam telepon sontak Lee pun panik saat mendengar suara Longlegs yang akan menjadikan keluarga Will sebagai tumbal terakhir. Setibanya di rumah Will, kedatangan Lee pun disambut hangat oleh Will dan Anna. Melihat keberadaan ibunya, Lee berusaha memperingatkan Will, namun Will yang sudah terkena guna-guna malah memintanya untuk diam. Mom, she's the accomplice. She's Cobbler. Sementara itu Angel malah fokus memeluk manekin yang mirip sekali dengan dirinya. Hingga sesaat kemudian Will pun mengajak istrinya ke dapur untuk mengambil pisau. Di tengah kepanikan, Lee meminta si ibu untuk berhenti. Akan tetapi si ibu yang awalnya terpaksa karena ingin menyelamatkan Lee, kini malah ketagihan dan melakukan semua itu atas kehendak dirinya. Lee harus menembak untuk menyelamatkan Angel yang akan dihabisi. Hingga akhirnya dengan berat hati, Lee pun harus menghabisi ibunya sendiri demi menghentikan ritual persembahan terakhir. Akan tetapi saat Lee berusaha menghancurkan manekin Angel, tiba-tiba ia mendengarkan bisikan Longlegs yang sudah seperti setan yang menyesatkan. Apakah Lee benar-benar terbebas dari sosok Longlegs? Tapi sayangnya film pun berakhir sampai di sini. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Longlegs si pemuja iblis Lucifer membuatnya melakukan penumbalan demi sang anak agar tidak menjadikannya tumbal. Mungkin segini aja review dan pembahasan dari film Longlegs 2024. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya.